pagi rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Sipki Jaya Putra. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi terpusat kerajinan desa. Oke, dalam presentasi kali ini berikut merupakan konten yang akan saya sampaikan. Yang pertama background atau latar belakang, kemudian sistem desain, implementation, test skenario, dan kesimpulan. Oke, background. Saat ini masih banyak kerajinan desa yang kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah sistem promosi untuk memperkenalkan produk kerajinan desa. Saat ini juga banyak sistem informasi yang dibangun sebagai promosi produk kerajinan desa masih dibuat secara terpisah-pisah atau decentralized, sehingga tidak efisien dan sulit dilakukan perawatan. Berdasarkan penelitian dilakukan untuk mempermudah maintenance sistem dan efisiensi, centralized system merupakan sebuah solusi yang dapat dilakukan. Kemudian dalam pengembangan sistem ini ada beberapa stakeholder atau pemegang kepentingan. Yang pertama adalah kepala desa. Dalam hal ini berperan sebagai promotor bagi pengrajin di daerahnya untuk mendaftarkan kerajinan mereka ke dalam sistem informasi terpusat kerajinan desa guna mendapatkan publikasi kepada masyarakat umum dan sehingga kerajinannya dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian pengrajin dalam sistem ini baik secara individu maupun kelompok atau dalam rumah karya dapat memasukkan produk kerajinannya ke dalam sistem sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap kerajinan desa. Kemudian masyarakat umum itu sendiri dalam hal ini sistem informasi terpusat kerajinan desa dapat menjadi sumber informasi yang terpusat mengenai seluruh produk kerajinan tangan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang tertarik dengan kerajinan desa. Kemudian fitur yang akan dibangun dalam aplikasi ini akan kita gambarkan dalam Unified Model Language atau UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan untuk membantu memahami kebutuhan fungsional sistem dan menggambarkan skenario-skenario penggunaan yang berbeda. Yang pertama adalah use case diagram. Ini adalah ada 3 aktor: superadmin, admin desa, dan admin rumah karya. Superadmin sendiri, role ini mampu mengakses semua fitur yang ada pada sistem informasi kerajinan desa. Sedangkan admin desa, role ini hanya mampu mengakses beberapa fitur saja, yaitu mendaftarkan rumah karya, kategori, produk, dan blok. Kemudian admin rumah karya, role ini mampu mengakses beberapa fitur saja, yaitu untuk mendaftarkan produk dan blok. Kemudian ada flowchart. Flowchart dalam hal ini membantu dalam memahami, merancang, dan menjelaskan suatu proses atau sistem. Pertama ada flowchart diagram login, yaitu user memasukkan email dan password, kemudian klik login, kemudian kredensialnya akan divalidasi. Apabila valid maka akan menampilkan informasi sukses berhasil login. Kemudian ada flowchart diagram rumah karya. Di sini ada flowchart menampilkan data rumah karya, menambahkan data rumah karya, mengubah data rumah karya, dan menghapus data rumah karya. Kemudian ada flowchart diagram untuk fitur kategori. Yang pertama ada menampilkan data kategori, menambah data kategori, mengubah data kategori, dan juga menghapus data kategori. Kemudian ada flowchart untuk fitur produk. Yang pertama ada menampilkan data produk, menambahkan data produk, mengubah data produk, dan menghapus data produk. Kemudian ada flowchart diagram untuk fitur blok. Di sini ada flowchart untuk menampilkan data produk, menambahkan data blok, mengubah data blok, dan menghapus data blok. Kemudian ada flowchart untuk fitur role.
Di sini ada menampilkan data role, menambah data role, mengubah data role, dan juga menghapus data role. Kemudian ada flowchart diagram untuk fitur user, yaitu menampilkan data user, menambahkan data user, mengubah data user, dan menghapus data user. Kemudian ada flowchart diagram untuk fitur desa. Yang pertama, menampilkan data desa, menambah data desa, mengubah data desa, dan menghapus data desa. Kemudian UML selanjutnya adalah sequence diagram. Diagram ini akan menunjukkan bagaimana pesan atau metode dikirim dari antara objek-objek selama waktu tertentu. Sequence diagram juga memberikan pandangan yang jelas tentang alur waktu dan urutan kejadian dalam sebuah skenario tertentu. Sequence diagram yang pertama adalah sequence diagram dari fitur login, di mana di sini ada pengguna, sistem, dan database. Pertama, pengguna memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan melakukan validasi ke database terhadap email dan password yang diinput. Kemudian akan mendapatkan respon kembalian dari database, valid atau tidak valid, yang kemudian akan dikembalikan kepada pengguna. Kemudian ada sequence diagram untuk fitur desa. Di sini ada sequence diagram untuk menampilkan data desa, menambah data desa, mengubah data desa, dan menghapus data desa. Untuk menampilkan data desa, pertama user akan memilih menu desa, kemudian sistem akan meneruskan request untuk mengambil list data desa yang terdaftar ke database. Kemudian database akan memberikan respon list data desa yang terdaftar, lalu sistem akan menampilkan kepada pengguna. Kemudian untuk menambahkan data desa, pengguna akan klik pada tombol tambah data, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data, kemudian pengguna akan submit data desa yang kemudian akan diteruskan oleh sistem untuk disimpan ke database. Kemudian database akan merespon apakah hasil proses penyimpanan berhasil. Kemudian hasil tersebut akan diteruskan dan ditampilkan pesan sukses kepada pengguna. Untuk perubahan data desa, pertama pengguna akan klik tombol edit data, kemudian sistem akan menampilkan form untuk edit data, kemudian pengguna akan submit data desa, kemudian sistem akan meneruskan perubahan data desa kepada database untuk disimpan, kemudian database akan merespon hasil perubahan apakah sukses atau tidak sukses, yang kemudian diteruskan oleh sistem kepada pengguna dalam bentuk pesan sukses. Kemudian sequence diagram untuk proses menghapus data desa. Pertama, pengguna akan request untuk klik data hapus data. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi apakah data akan benar-benar dihapus. Kemudian pengguna akan mengonfirmasi. Apabila dikonfirmasi, maka sistem akan menghapus data yang ada di database. Kemudian database akan memberikan respon data berhasil dihapus, yang selanjutnya diteruskan oleh sistem kepada pengguna dalam bentuk pesan sukses bahwa data berhasil dihapus. Kemudian ada sequence diagram untuk fitur rumah karya. Di sini ada sequence diagram untuk menampilkan data rumah karya, menambah data rumah karya, mengubah data rumah karya, dan menghapus data rumah karya. Untuk flow rumah karya ini sendiri hampir sama dengan yang sebelumnya, data desa. Kemudian ada sequence diagram untuk fitur produk. Di sini juga sama, ada sequence diagram untuk menampilkan data produk, menambah data produk, mengubah data produk, dan menghapus data produk. Selanjutnya ada sequence diagram untuk fitur kategori. Di sini juga sama, ada sequence diagram untuk menampilkan data kategori, menambah data kategori, mengubah data kategori, dan menghapus data kategori. Kemudian ada sequence diagram untuk fitur blok. Di sini ada sequence diagram untuk menampilkan data blok,
sequence diagram untuk menambah data block, sequence diagram untuk mengubah data block, dan sequence diagram untuk menghapus data block. UML selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram membantu dalam memulihkan struktur sistem dan hubungan antara komponen-komponen utama. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa kelas yang termasuk dalam sistem ini, yaitu ada user, kemudian ada role, kemudian ada desa, rumah karya, produk, blok, dan juga kategori produk, di mana masing-masing memiliki dependensi satu kelas terhadap kelas lainnya yang digambarkan oleh garis-garis pada diagram ini. Kemudian selanjutnya adalah desain interface. Berikut merupakan desain interface untuk halaman login. Di sini ada input email dan password dan ada tombol login. Kemudian ini adalah tampilan untuk desain tampilan untuk super admin, di mana seperti yang kita lihat pada sidebar ini ada semua fitur, karena super admin sendiri memiliki akses untuk semua fitur. Kemudian ini adalah desain tampilan halaman admin desa, di mana yang di sidebar ini ada beberapa fitur yang hilang karena admin desa hanya dapat mengakses fitur rumah karya, kategori, produk, dan blog. Kemudian ini adalah desain interface untuk admin rumah karya. Di sini admin rumah karya hanya dapat mengakses produk dan blog saja. Kemudian implementasi. Berikut merupakan hasil implementasi dari halaman login. Kemudian hasil implementasi dari desain halaman super admin, implementasi dari desain halaman admin desa. Berikut halaman yang telah jadi, dan hasil implementasi dari halaman admin rumah karya. Kemudian life cycle akan menjelaskan metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi terpusat kerajinan desa. Nah, untuk pengantar sebelumnya kami menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development yang terdiri dari requirement planning, user design, construction, dan implementation. Langkah pertama adalah requirements planning. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi terhadap penelitian sejenis, baik dari sisi metode RAD, centralized system, dan pengembangan sistem informasi. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, maka peneliti melanjutkan dengan perencanaan kebutuhan terhadap pengembangan sistem informasi terpusat produk kerajinan desa. Langkah selanjutnya adalah user design. Dalam penelitian ini, setelah peneliti mendapat rencana kebutuhan terhadap sistem yang akan dibangun, peneliti kemudian membangun rancangan antarmuka dari sistem yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini, peneliti memanfaatkan tools Balsamiq untuk membangun mockup dari sistem yang akan dibangun. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap construction. Dalam penelitian ini, fase construction diisi dengan proses pengkodean sistem yang telah didesain. Pada proses konstruksi ini, peneliti memanfaatkan berbagai tools pengembangan sistem seperti bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, kemudian menggunakan base data MySQL, dan juga Visual Studio Code sebagai IDE-nya. Hasil akhir dari proses konstruksi ini adalah sistem informasi terpusat kerajinan desa yang siap diuji atau dilakukan pengujian testing. Kemudian tahap terakhir atau tahap selanjutnya adalah implementation. Dalam penelitian ini, fase implementasi diisi dengan pengujian sistem informasi terpusat kerajinan desa yang telah selesai pada tahap konstruksi. Kemudian pada tahap ini, proses pengujian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode black box testing. Pengujian kotak hitam atau black box berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem yang telah dibangun. Kemudian future works atau pengembangan sistem yang dapat dilakukan ke depannya. Yang pertama adalah
fitur transaksi. Sistem informasi terpusat Kerajinan Desa saat ini masih belum dapat mendukung terjadinya transaksi di dalam sistem. Oleh karena itu, penambahan fitur transaksi pada sistem informasi terpusat Kerajinan Desa merupakan salah satu pengembangan yang dapat dilakukan. Kemudian ada microservice arsitektur. Sistem informasi terpusat Kerajinan Desa saat ini masih dibangun dengan monolit arsitektur yang memiliki berbagai kelemahan karena transaksi yang tidak terdistribusi. Migrasi sistem ke microservice arsitektur merupakan salah satu pengembangan yang dapat dilakukan guna membuat sistem menjadi lebih mudah untuk dikembangkan. Kemudian testing skenario. Sistem informasi terpusat Kerajinan Desa saat ini hanya melalui proses pengujian black box testing. Pengembangan ke depan yang dapat dilakukan adalah penambahan skenario pengujian lainnya seperti UAT atau User Acceptance Test dan juga SIT atau System Integration Test apabila kemudian ada integrasi dengan pihak ketiga. Kemudian kesimpulan atau summary. Pembangunan sistem informasi Kerajinan Desa terpusat diharapkan mampu membantu Kerajinan Desa untuk mendapatkan promosi dan perkenalan lebih baik terhadap masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat desa. Di sisi lain, centralized system diharapkan mampu memudahkan dilakukannya perawatan sistem dan memungkinkan adanya efisiensi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa.